Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi wabarakatuh. hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Hajanah yang dirahmati Allah? Jumpa kembali dengan kami dalam acara Karomah, kajian Ramadan online bersama Hajanah, disiarkan secara langsung dari Ponpes Darul Halim Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahab LC. Beliau sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Halim dan juga Komisi Fatwa Lajnah Syariah Darut Tauhid. Baik, langsung saja kita sambut ataupun kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Pak Kiai? Ya. Halo, apa kabar Pak Kiai? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jelas suaranya? Suaranya jelas ya? Untuk suara sedikit putus-putus Pak Kiai. Jelas tapi Putus-putus ya? Tadi ada sedikit putus tapi sekarang udah jelas. Iya betul, antara suara dan ini tidak refleks. Nah, sekarang udah jelas gambar. Delay ya? Ya, tapi sekarang udah oke, Pak Kiai sudah oke. Ya. Sekarang kita mulai gimana? Ya, bagaimana ada sedikit perbincangan sedikit Pak Kiai, tentunya aktivitas Ramadan kali ini tentunya beda dengan adanya pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Pak Kiai cara menyikapinya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya, terima kasih sahabat Hazanah yang Allah muliakan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah dan juga keberkahan buat kita semua. Khususnya bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan ya. Jadi bagaimana kita mensikapi kondisi saat ini, tentu ada tiga Allah menetapkan kondisi seperti ini tergantung sikap kita kan. Yang jadi masalah kan bukan coronanya ataupun COVID-19-nya. Yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap corona tersebut begitu. Nah, kan setiap orang beda-beda mensikapinya. Ada yang mengeluh ya, kemudian ada yang sabar, ada yang uring-uringan, ada yang ngutuk macam-macam kan. Jadi yang terpenting kan sikap kita terhadap masalah tersebut. Nah, ada tiga sebetulnya bagi Allah menguji itu. Kalau kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun orang yang kafir, itu ini merupakan azab. Tapi bagi orang yang Islam atau orang Muslim, itu namanya adalah ujian atau musibah. Tapi bagi orang yang beriman, itu dinamakan dengan rahmat begitu. Nah, mudah-mudahan kita naik nih, menjadikan orang yang beriman, menjadikan kedudukannya yang dikagumi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya tidak hanya sebagai Muslim, tapi mukmin. Kalau Muslim ya ini merupakan ujian saja, musibah. Tapi kalau peringkatnya kepada orang yang beriman, ini namanya rahmat Allah. Makanya dari rahmat itu kita harus menggali hikmahnya apa. Ya, termasuk nanti baik, haji. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Ya, baik. Kiai, untuk selanjutnya mungkin tentunya di tengah pandemi ini tentunya ada beberapa istilahnya kegiatan-kegiatan syiar Ramadan yang tidak seperti biasanya, yang mungkin sebelumnya di masjid-masjid begitu ramai dan sekarang ibadahnya menjadi di rumah. Bagaimana Kiai seperti itu? Ya, semua ada hikmahnya, semuanya juga. Melatih diri kita kan menahan diri, tidak hanya perut kita yang kita tahan, ya termasuk kan sekarang langkah kita tahan, aktivitas kita tahan ya. Kemudian juga ini sebetulnya kalau lihat para sahabat beribadah saum itu, mereka fokus ibadah,
aktivitas dunianya dikurangi benar-benar. Nah, kalau kita kan hanya awal saja yang Ramadan itu semangat ya, tengah-tengah udah mulai itu, terakhir apalagi kan ya. Jadi 10 awal Ramadan itu biasanya semangat tuh. 10 kedua itu semangatnya di mall. 10 akhir itu semangatnya di jalan, mudik kan gitu ya. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki ya. Boleh jadilah bagi yang beriman kan senantiasa evaluasi dan perbaiki diri lah. Ya seperti ini. Pasti ada hikmahnya, terjaga dari pergaulan yang tidak baik kan gitu ya. Kemudian yang keduanya mata juga terjaga, pandangan terjaga, gosip sudah berkurang kan gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk karena sering beraktivitas dengan orang lain ya pasti ada dosa dan kesalahan. Nah sekarang insya Allah terjaga. Kemudian dengan keluarga ya itu juga tambah dekat, tambah tahu ternyata oh, anak kita seperti ini kan gitu ya. Nah, kita akan lebih mengenal lagi. Betul. Termasuk juga banyak jadi imam dadakan ya. Banyaknya jadi imam. Dan berarti kan otomatis mempelajari tentang fikihnya. Mempelajari ataupun di situ akan bertambah hafalannya insya Allah masa kuliah terus. Ya pasti akan bertambah kan hafalannya juga. Termasuk baca Quran insya Allah nambah baca Quran. Beda dengan tahun-tahun yang lalu kan ya. Boleh jadi sibuk-sibuk kita dengan dunia. Ini saatnya yang perbaiki. Oh ternyata Ramadan itu yang betul itu ya menahan dari segala apapun. Tidak hanya lapar dan dahaga saja. Iya. Ya, Masya Allah. Sungguh sangat ada hikmahnya ya Pak Kiai. Ya baik Pak Kiai, untuk selanjutnya kami sampaikan juga kepada para sahabat yang dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manasik haji, utamanya bagi seluruh jemaah haji yang sudah terdepan. Insya Allah kita selalu beroptimis, semoga mudah-mudahan Allah berkehendak dan ada keajaiban haji pada tahun ini bisa dibuka. Baik, langsung saja Pak Kiai, nanti setelah manasik secara umum haji, nanti kan ada perbincangan lagi di akhir pertanyaan mengenai skenario haji pada tahun. Silakan. Baik, terima kasih. Baik sahabat sekalian, sahabat khazanah yang memuliakan. Tentu ibadah haji ini adalah ibadah yang dinantikan setiap orang, setiap manusia. Dan ibadah haji ini ibadah yang sudah puncaknya, sudah di akhir, sudah di ujung. Dan diberikan kesepakatan oleh Allah kepada orang yang ingin, sebetulnya ada orang yang kaya, tapi oleh Allah tidak akan diundang, ya tidak akan berangkat begitu. Ya sebetulnya haji ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengatakan bukan panggilan, tapi undangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dipanggil itu repotnya, namanya dipanggil. Itu akan ada sanksi dan tidak enak, tidak nyaman dipanggil ya. Sahabat khazanah dipanggil oleh polisi kan nggak enak ya. Tapi kalau diundang oleh polisi kan enak ya. Berarti kan namanya diundang kan dijamu. Kalau dipanggil nggak akan dijamu begitu. Nah, jamaah haji itu adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Umroh pun undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana namanya kita pun ketika akan diundang mempersiapkan diri kita. Kemudian juga ketika kita di perjalanan kita siapkan, di sana pun kita siapkan agar tuan rumah itu melayani kita dengan baik, ya kita siapkan sebagai tamu bukan jadi tuan rumah gitu. Jadi kalau kita diundang ke tanah suci, posisikan diri kita sebagai tamu, jangan sebagai tuan rumah. Sama seperti nanti misalkan kalau oleh Allah diangkat corona ini, kita diundang oleh seseorang jatuh rahim, posisikan kita jadi tamu, bukan jadi tuan rumah. Namanya tamu kan harus ada adabnya. Dan tidak lama-lama, haji kan nggak lama. Betul Pak. Berarti kan balik lagi, namanya diundang. Kalau terus di situ kan berarti kan bukan undangan, ya balik lagi lah ke tanah air kita ya. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan ibadah haji ini? Dan tentu harus husnuzon kepada Allah, berbaik sangka agar kita diundang ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji atau umroh ya. Jangan sampai suuzon. Di antara suuzon itu misal seseorang itu
Ketika ditanya gimana kapan ibadah haji, boro-boro ataupun adalah orang-orang yang sama sekali dari hartanya tidak ada. Contoh ada yang marbot masjid berangkat, juga ada yang juga diberangkatkan oleh orang tuanya, ada yang digusur tanahnya kan, ada juga diantaranya juga termasuk diberangkatkan oleh muridnya, ada juga yang merupakan hadiah, banyak lah ya berkaitan tentang ibadah haji ini. Karena itu ibadah haji ini merupakan undangan Allah SWT. Banyak contoh-contoh dari zaman Rasulullah SAW berkaitan tentang haji ini. Ada yang belum diundang ya tidak akan bisa sampai ke sana. Kita perhatikan sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ketika tahun 6 Hijriah berangkat ketika itu untuk menjalankan ibadah umroh dari Madinah. Kebayang dulu tidak ada namanya kereta api, tidak ada namanya bis atau pesawat. Berarti kan naik kendaraan unta, ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda. Ketika sampai di perbatasan namanya perbatasan Hudaybiyah, maka ketika itu ada negosiasi, diutuslah sahabat Utsman bin Affan. Kemudian diutus untuk bisa ataupun diperbolehkannya Rasulullah dengan jamaahnya menjalankan ibadah umroh. Setelah negosiasi ternyata tidak memakan hasil, tidak diperkenankan ketika itu menjalankan ibadah umroh. Artinya tidak dapat visa ketika itu. Coba bayangkan sudah sampai di perbatasan Mekah, sudah mau masuk nih ke Mekah, ditolak, tidak boleh masuk. Akhirnya itu sudah memakai pakaian ihram dan kembali lagi ke Madinah ketika itu, dan tahun berikutnya itu disebut dengan Umratul Qadha. Jadi umroh mengqadha tahun yang sebelumnya. Makanya ketika itu yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabatnya, karena ketika itu sudah memakai pakaian ihram, ya pakaian ihram. Maka dengan ada pembayaran sanksi ataupun dan ketika Rasul menyuruh untuk membatalkan ihram ketika itu, maka lakukanlah dengan menyembelih, ada yang sapi ketika itu, ada yang unta, kemudian ada yang kambing. Maka istilah untuk menggagalkan dari ihram tersebut ketika itu menyembelih. Karena sudah sampai, sudah melaksanakan rukun yang pertama yaitu niat di Bir Ali. Tapi ketika sampai di Mekah tidak mampu karena tidak boleh untuk masuk ke kota suci Mekah untuk ibadah umroh. Nah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Tidak bisa masuk. Dan banyak jamaah haji kita di Indonesia yang sudah siap-siap berangkat ke tanah suci, baik resmi atau tidak resmi ya. Yang mesti ada ujiannya, tidak resmi ada ujiannya. Ada yang sudah sampai ke mana? Ke asrama haji, kemudian pas dites ternyata istrinya lagi kondisi hamil, kan nggak bisa berangkat. Balik lagi ke rumahnya, suaminya yang berangkat. Kemudian sudah sampai ke asrama haji, ada yang sakit sehingga diberangkatkan atau dimasukkan ke rumah sakit, akhirnya ditunda hajinya. Ada juga yang pernah kejadian ketika itu ada jamaah haji, calon jamaah haji sudah sampai di asrama haji, kemudian hilang, tidak ketemu, ya raib, sampai kepulangan tidak ketemu ketika itu. Nah ini nama ujian, namanya undangan Allah. Walaupun sudah siap apapun, kalau Allah belum mengundangnya tidak akan berangkat ke sana. Nah tahun ini pun walau alam, apakah kita ini diundang oleh Allah ke tanah suci ataukah tidak? Yang penting ada niat pada diri kita, ya, ingin sekali, kemudian berdoa. Tugas kita hanya 3 kan. Pertama adalah meluruskan niat kita, karena haji ini merupakan puncaknya dan niatnya pun harus di awal, tengah, dan akhir untuk meluruskan niatnya. Walillahi ala nasi, di akhir pun wa'atimul hajja wa umrata lillah. Jadi benar-benar itu maksimal niatnya. Niatnya disempurnakan, diluruskan, kemudian ikhtiarnya kita sempurnakan sama-sama. Bagi yang akan berangkat ibadah haji atau ingin sudah ada niat, maka siapkan tuh kalau oleh Allah ditakdirkan misalkan tahun ini
haji oleh pemerintah Arab Saudi, kerajaan Saudi kemudian dibuka, ya kita harus siap. Ya harus siap. Kita sempurnakan. Kemudian yang ketiganya tawakal kepada Allah. Mau diundang atau tidak, keputusan Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiarnya. Jadi prosesnya kita ini itu dapat penilaian, dapat ibadah non ibadah. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, ikhtiar, yang penting ikhtiar atau beramal. Maka Allah dan Rasulnya dan orang beriman itu akan melihat. Jadi kalau kita ada keinginan untuk ibadah haji, kemudian kita menyebutkan ikhtiarnya dengan kita memiliki biaya tentu ya, dananya kita siapkan, kita berdoa kepada Allah sama-sama, ya tawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kita berangkat ke tanah suci, ya itu merupakan karunia ya. Dan ketika tidak diundang pun itu merupakan ujian juga. Boleh jadi kalau berangkat tahun ini hajinya tidak diterima, kan begitu. Nah, itu terus evaluasi bagi yang beriman, evaluasi. Kenapa terjadi seperti kejadian tahun ini umroh dari mulai Sya'ban ya. Sudah mulai tidak ada. Kemudian Ramadan sama sekali tidak ada ke sana. Nah, ini kan ujian. Apakah tidak hanya ujian saja bagi kita, harus naiklah menjadikan rahmatnya Allah yang turun kepada kita. Nah, sedikit saya akan berkaitan tentang manasik haji. Kenapa? Karena bagi yang akan berangkat ibadah haji itu salah satu kewajibannya adalah harus punya ilmu. Man arada dunya fa'abil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'abil ilmi, wa man arada Allah fa'abil ilmi. Ingin dunia, meraih kebahagiaan dunia, ya pakai ilmu. Ingin meraih akhirat pun pakai ilmu. Ingin meraih keduanya pakai ilmu lah. Maka haji ini harus pakai ilmu. Tidak boleh berangkat ke tanah suci nggak pakai ilmu. Nanti sayang, sudah mengeluarkan tukir gaya namanya, waktu, pikiran, tenaga, biaya, dan ilmunya nggak ada, ya waktunya habis, pikirannya juga terkuras, biayanya, uangnya habis ya, tenaganya apalagi haji, memerlukan fisik. Kalau nggak pakai ilmu ya sirna, hanya tahu Mekah, hanya tahu Madinah, hanya tahu Muzdalifah, hanya tahu Arafah, kan gitu. Karena itu sahabat sekalian harus punya ilmu lah. Maka manasik hukumnya wajib bagi yang akan berangkat ke tanah suci. Itu hukumnya. Di dalam ibadah haji itu ada namanya ketentuan. Setiap ibadah itu ada ketentuannya. Baik ibadah umroh ada ketentuan, ibadah haji ada ketentuannya, ibadah saum pun ada ketentuannya, termasuk ibadah zakat pun ada ketentuannya, ibadah sholat ada ketentuannya. Nah, dalam ibadah haji ada ketentuan yang harus dilakukan. Di situ ketentuannya ada rukun, di situ pun ketentuannya ada wajibnya haji, di situ pun ada selain rukun ada wajib, termasuk juga ada hal-hal yang disunahkan, termasuk syarat-syarat haji pun ada di situ ya, termasuk hal yang dimakruhkan, termasuk di situ ada yang membatalkan, bahkan ada yang sanksinya, ada yang diharamkan, ada larangan ihram begitu ya. Nah, sedikit saja tentang gambaran manasik haji ini. Di situ ada disebut dengan rukun haji. Rukun haji dengan rukun umroh bedanya cuma satu. Kalau rukun umroh itu 5, rukun haji itu 6. Rukun umroh ingat aja rukun Islam, berarti 5. Rukun haji ingat saja rukun iman, itu 6 gitu. Itu cara menghafalnya supaya mengingat saja. Soal sudah pada hafal ya, rukun iman itu pasti 6, nggak mungkin 7. Rukun Islam ya 5, maka rukun Islam sama dengan rukun umroh. Rukun haji sama dengan rukun iman. Nah, dalam rukun haji itu ada 6. Pertama niat ya. Kemudian yang keduanya adalah ada wukuf. Nih, wukuf ya. Dalam umroh nggak ada. Yang ketiganya tawaf. Yang keempatnya sa'i, Safa Marwah. Kelimanya tahalul. Keenamnya tertib. Itu rukun daripada ibadah haji. Salah satu tidak dilakukan berarti tidak sah ibadah hajinya. 6 rukun ini ada syarat-syaratnya nanti. Syaratnya niat apa, ihram. Syaratnya nanti wukuf apa. Syarat nanti diurai.
kemudian syaratnya nanti sa'i pun seperti apa, kemudian syaratnya nanti tahalul pun demikian, ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, ada hal yang dibatalkan, ada yang makruhnya. Maka rukun terlebih dahulu kita pahami. Jadi rukun daripada ibadah haji itu 6. Pertama niat, keduanya wukuf. Jadi kalau saya pegang dada ini berarti niat, ya. Kalau saya begini berarti itu namanya wukuf. Kalau ketiganya ini begini tawaf, ya. Keempatnya begini berarti sofa marwah berarti sa'i, ya. Kelimanya kemudian begini berarti gunting rambut tahallul. Keenamnya begini berarti tertib begitu. Nah ini rukun daripada ibadah haji. Nah di dalam ibadah haji pun ada yang namanya syarat. Syaratnya ada 5, sama dengan syaratnya umroh. Yang pertama tentu adalah Islam, ya Islam. Yang keduanya balik, ketiga berakal, keempat merdeka, ya, 5-nya mampu. Itu syarat daripada ibadah haji. Kalau rukun ditinggalkan tidak sah sama sekali, walaupun satu saja ditinggalkan nggak sah. Kalau syarat ini bagi seseorang kalau tidak terpenuhi ya sudah gugur kewajibannya. Pertama Islam, kalau saya pegang ini berarti Islam. Yang kedua adalah balik. Nah, anak kecil berarti belum ada syaratnya. Kemudian yang ketiganya berakal. Keempatnya mampu, istitoah. Ya, keempatnya merdeka begini. Yang kelimanya istitoah mampu. Nah 5 hal ini kalau salah satu tidak terpenuhi, yang nggak usah berangkat nggak apa-apa. Misal pertama Islam, kalau belum Islam ya nggak usah berangkat dan nggak boleh ke sana. Kemudian yang keduanya adalah balik. Bagi anak kecil berangkat ibadah haji apakah sah? Sah. Tapi kalau sudah dewasa dia sudah balik maka harus wajib haji lagi. Kenapa? Karena syaratnya belum terpenuhi. Sahnya sah, dapat pahala dia dan dapat pahala orang tuanya. Tapi karena belum memenuhi waktunya, belum sampai kepada yang balik, maka dia harus wajib haji lagi kalau sudah dewasa. Yang ketiganya adalah berakal. Orang gila nggak usah berangkat ke tanah suci. Nah ini pun kejadiannya pada tahun-tahun yang lalu ada salah seorang jamaah haji berangkat ke tanah suci, oleh Allah diuji itu. Wah luar biasa dia, orang yang kuat dari segi fisiknya, ya mampu segalanya lah, ya sehat, nggak pernah sakit istilahnya. Kemudian ketika sampai di Jeddah, itu Allah mentakdirkan konslet sedikit. Jadi udah nggak ingat ini dia di mana, berada di mana. Pengen pulang ke Indonesia. Nah, pengen pulang. Kemudian dia nyari kopernya, pengen pulang sendiri. Kemudian saya tarik, ayo ikut ke Mekah. Sampai ketika di bis ketika itu mau menuju ke Mekah, oh dia pengen loncat dan minta panas. Supirnya kebetulan orang Mesir gitu, bingung ya ngobrolnya juga ketika itu. Saya terjemahkan. Kemudian dia mau ngasih 100.000 nyogok tuh untuk ngasih supaya pasalnya dikasih kepada dirinya. Mau kemana? Mau pulang? Taksi gitu. Naik taksi dari Jeddah atau dari Mekah menuju ke Indonesia. Coba Harry Potter berarti ya. Luar biasa. Kemudian sampai di Mekah ketika 17 Agustus tuh. Itu di sana kan terang di Mekah itu. Apa yang dikatakan luar biasa ya, Indonesia menyambut Agustusan betapa megah, bercahaya, wah lampu di mana-mana. Nah, ini Pak, saya bilang ini di Mekah gitu ya. Sampai di terowongan, di Mekah banyak terowongan. Dia mengatakan apa? Pak, ini di Nagreg ya? Bukan di Nagreg, ini di Mekah ya, di Mekah. Selama hajian tidak pernah melihat Masjidil Haram, tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah berada di Arafah, tidak pernah berada di Muzdalifah. Ya. Beres hajian selesai, kemudian dipulangkan lebih awal orang tersebut. Dan sampai Indonesia ingat lagi, sadar. Wah, itu luar biasa ujian ya. Kalau Allah belum kehendaki untuk melihat Ka'bah nggak bisa ya. Makanya harus bersyukur kepada orang yang diundang ke tanah suci. Karena ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada hakul yakin. Bagi yang ilmu yakin, bagi yang mau berangkat ya hanya ilmu saja. Oh Mekah itu begini, tawaf itu misalnya begitu ya. Tapi kalau udah melihat di tayangan televisi ada yang tawaf oh begini, itu namanya ainul yakin gitu ya. Tapi kalau sudah merasakan tawaf, betapa enaknya nikmatnya tawaf, itu namanya udah hakul yakin ya. Nah jadi ini yang harus kita pahami dari ibadah haji. Jadi akalnya
Kalau tidak terpenuhi ya nggak usah berangkat ke tanah suci. Masuk juga tadi dia mampu. Kemudian termasuk dia adalah merdeka, bukan budak. Itu syarat daripada ibadah haji. Ada 5 ya. Saya ulangi, pertama adalah Islam, keduanya balik, ketiga berakal, keempatnya adalah istiqomah, mampu, kelimanya adalah keempatnya adalah merdeka, kelimanya artinya istiqomah. Nah, sekarang ada disebut dengan wajibnya haji. Wajib haji ini kalau tidak terpenuhi maka hajinya sah, tapi konsekuensinya harus bayar dam. Nah, apa saja diantaranya? Pertama adalah niat. Niat apa? Niat di situ rukun ya. Tapi posisi tempatnya itu, kalau dia meninggalkan tempatnya, itu termasuk yang wajib. Jadi kalau niatnya tadi udah masuk ke dalam rukun. Jadi rukun haji kan ada 6. Pertama niat ihram, keduanya wukuf, 3 tawaf, 4-nya sa'i, 5 gunting rambut, lalu 6-nya tertib. Nah, sekarang dalam niat itu kan ada namanya mikot. Tempat niatnya di mana, waktunya kapan. Sekarang tempatnya sudah ditentukan, ada 5. Ada Zulhulaifah, ada Bir Ali, ada Zuhfah, ada Qurnul Manazil, ada Zatul Irkin, ya. Itu tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada Jeddah, ini pendapat ijtihadnya, termasuk ijtihadnya ulama Indonesia. Nah, ketika itu dia sudah melewati batas mikot, sudah masuk ke Mekah. Harusnya dia di mikot niat itu. Ternyata dia sudah masuk ke batas di Mekah. Apakah hajinya sah? Bisa sah. Asal dia balik lagi ke tempat mikot. Balik ke tempat mikot itu repot. Prosesnya juga luar biasa sulit. Ya udah kalau begitu ya bayar dam. Maka dia bisa sah hajinya kalau dibayar dam. Itu disebut dengan wajibnya haji begitu. Karena tempat mikot itu termasuk yang wajib. Termasuk pakaian ya. Apalagi termasuk mabit di Muzdalifah itu wajib. Bagi yang tidak mabit ya dia harus membayar dam. Mabit itu adalah menginap malam hari. Ya, ini pun ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang mabitnya ya. Ada yang mu'dhamun lail kan gitu ya di situ. Yang penting sudah melewati pertengahan malam, selesai, dia berangkat, kalau mengambil sunnahnya sampai subuh kan begitu, di Muzdalifah. Tapi dia tidak melakukan mabit di Muzdalifah. Apakah hajinya sah? Sah. Tapi konsekuensinya dia harus bayar dam begitu. Itu disebut dengan wajibnya haji. Kemudian dia tidak mabit di Mina, itu pun termasuk yang wajib. Ada lagi mabit selain dari mabit melempar jumroh, itu termasuk yang wajibnya haji. Termasuk tawaf wada, itu tawaf yang hukumnya wajib. Dia tidak mau tawaf wada kecuali haid dan nifas ya. Maka dia konsekuensinya harus membayar dam. Nah, ini hal-hal yang wajib dalam ibadah haji seseorang. Termasuk juga di dalam rukun-rukun tadi ada rukun pertama niat ihram, itu ada ketentuannya, nggak sembarangan niatnya. Tempatnya di mana, waktunya juga ada namanya mikot zamani, ada mikot makani kan. Mikot zaman itu mikot tempat. Ada sebutkan tadi beberapa tempatnya dan kita nggak bisa milih ya, sesuai dengan programnya. Kalau hazanah misalkan berangkatnya dari Indonesia ke Madinah, maka ngambilnya kan mikotnya di Bir Ali. Nggak bisa milih, saya pengen di Zuhfah ya nggak bisa. Saya pengen ke Manazil nggak bisa ya. Jadi sesuai dengan program begitu. Kemudian dalam mikot pun di situ ada tata caranya, ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya kan dianjurkan untuk memotong kuku, rambut, bulu yang tidak perlu. Kemudian mandi sunnah ihram. Kemudian ketika itu menggunakan pewangian di badannya, bukan di kain ihramnya. Kemudian di situ juga disunahkan salat 2 rakaat, salat sunnah ihram, bacanya qul dan qul. Kemudian di situ barulah niat kan, labbaik Allahumma umrah atau hajjan. Karena ibadah haji itu ada 3 cara, 3 program, dan ini pilihan, tidak bisa semuanya. Ada namanya haji tamatu, ada haji kiron, ada haji ifrod kan begitu.
Kebanyakan atau mayoritas adalah hajinya haji tamatu. Enak-enakan, nama tamatu itu enak tuh. Dia terbebas dari larangan ihram. Enak, itu tamatu. Ya tamatta, enak-enakan. Sehingga konsekuensinya dia harus bayar dam, namanya dam nusuk. Karena dam pun ada dua nanti, ada dam isa'ah, ada dam nusuk. Kalau dam isa'ah itu dam pelanggaran, seperti tadi tidak mabit di Muzdalifah, itu maka dia harus membayar dam, namanya dam isa'ah, dam pelanggaran. Tapi bagi haji yang tamatu di situ ada namanya dam juga. Nah, dam di situ namanya dam nusuk, dam ibadah. Termasuk orang yang hajinya adalah menggunakan haji kiron. Itu pun menggunakan dam, namanya dam apa? Dam nusuk. Harus menyembelih 1 ekor kambing kan begitu ya. Nah, ketika seseorang dalam menjalankan ibadah haji dia ngambil mana programnya, maka ada tata cara tersendiri. Gampangnya begini, kan ada namanya ifrad, qiran, tamatu. Ifrad itu mendahulukan haji dulu, baru umroh. Datang ke sana hajian dulu. Beres haji baru dia umroh. Itu namanya disebut dengan haji ifrad. Dan ini tidak terkena dam. Dam apa? Yaitu dam nusuk. Kenapa? Ini berat. Ya, cara menjalankannya juga. Disebut dengan haji ifrad. Jadi dilakukan adalah haji dulu, beres hajian baru umroh. Program yang kedua disebut dengan haji tamatu. Kalau tamatu ini menjalankannya adalah atau melakukannya yaitu umroh dulu, ya, kemudian hajian. Umroh kemudian haji. Dibalik dengan haji ifrad. Kalau ifrad haji baru umroh. Kalau tamatu umroh baru haji. Konsekuensinya dia harus bayar dam, namanya dam nusuk, dam ibadah. Nah, kebalikannya nanti adalah yang berbarengan namanya kiron. Kiron itu ketika kita di mikot, niatnya langsung double. Niat saya umroh dan haji. Nah, ini juga haji yang tidak usah lagi umroh lagi setelah beresnya. Kenapa? Karena tawafnya pun ketika datang namanya tawaf kudum. Sa'inya itu bisa sa'i cicilan, artinya didahulukan dulu, atau nggak usah sa'i. Kalau dia sa'i, berarti nanti dalam hajinya nggak usah sa'inya lagi, cukup. Tapi kalau dia datang misalkan dengan tidak pakai sa'i ketika tawaf kudum, maka nanti ada melakukan sa'inya. Nah, ini berkaitan dengan haji yang qiron gitu. Nah, kebanyakan kita menggunakan haji tamatu. Yang tentu ada dam ya, ada dam. Inilah enak yang mudah bagi para jemaah haji karena akan terhindar dari serudukan kambing ya. Domba di belakang bisa banyak kalau pakai ifrad atau qiron. Nanti dia menghindar dari haji tamatu ingin ke ifrad karena nggak mau bayar dam nusuk, tapi bisa jadi dam isa'ah karena bisa jadi pelanggaran banyak kan begitu pelanggarannya. Betul. Nah, kemudian dari pelaksanaan tadi niat di Bir Ali ataukah nanti di Korban Manazil ataukah nanti niatnya di Zuhfah ya, tergantung nanti pesawat lewat mana. Kalau langsung ke Mekah. Nah, nanti dalam proses ihram ada yang harus kita jaga, ada larang-larang ihramnya. Larang ihram bagi laki-laki, ada yang untuk perempuan khusus, ada yang laki perempuan berbarengan. Kalau bagi laki-laki itu 3 larangan ihramnya. Tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh menutup mata kaki tumit. Sedangkan bagi perempuan hanya 2, yaitu muka dan tapak tangan. Gitu aja ya, cilukba ya, muka tapak tangan. Nah, ini bagi perempuan. Nah, sedangkan bagi laki perempuan ataupun suami istri ataukah muslim-muslimah itu ada 7 ya. Apa saja? Di antaranya adalah tidak boleh memakai wangian, jenis apapun wangian, tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh motong kuku, rambut, bulu ya, itu pun tidak diperkenankan ketika lagi ihram. Kemudian tidak boleh membunuh binatang, berburu, nggak boleh juga. Kemudian memetik tumbuh-tumbuhan sekitar tanah haram itu pun nggak boleh. Termasuk juga tidak boleh mencaci, bertengkar, ya, memaki, itu nggak boleh.
Fala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji, juga tidak diperkenankan. Ya, ini larangan-larangan dalam ihramnya ya. Kemudian nanti prosesnya sampai ke Mekah kan tawaf. Tergantung programnya, apakah nanti tamatu ya, ataukah ifrad ataukah qiran. Kalau tamatu berarti itu tawafnya adalah tawaf umroh tuh. Karena dia umrohan dulu. Tawaf ya 7 putaran, setelah tawaf kemudian sa'i, setelah sa'i kemudian selesai dia tahallul, sudah larangan ihramnya selesai. Dia bebas menggunakan pakaian biasa. Tinggal nunggu waktu hajian. Kapan? Yaitu sudah mulai lagi start. Itu tanggal 7 itu atau 7 Zulhijjah, dia persiapan untuk menjalankan ibadah haji. Apa saja perlu dibawakan nanti. Di tanggal 7 itu belum proses hajiannya, tapi persiapan. Seperti apa? Dia akan berangkat langsung ke Arafah, berarti apa yang dibawa? Kalau ke Mina dulu apa yang dibawa? Ya, termasuk nanti perlengkapan mandinya dan sebagainya. Dipersiapkan tanggal 7. Nanti masuk tanggal 8, nah, disebut dengan hari Tarwiyah. Dan ini harus hafal nama-nama hari. Kalau tanggal 8 namanya Tarwiyah, 9 namanya Arafah, 10 hari Nahar, kemudian 11, 12, 13 itu namanya hari Tasyrik. Itulah proses haji itu, hanya 5 atau 6 hari. Kalau dia melakukan tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, maka niat-niat ketika itu niat hajian. Labbaik Allahumma hajjan, kemudian berangkat menuju ke Mina. Kalau yang menggunakan program tanazul, artinya keluar dari program pemerintah atau Haji Saudi Arabia, artinya kan ke Arafah, tapi dia inginnya melakukan hal yang sunnahnya. Berangkatlah ketika tanggal 8 menuju ke Mina. Di Mina, maka yang dilakukan sunnahnya tanggal 8 itu melakukan 5 sholat waktu. Sholat zuhurnya dikosor, tidak dijamak, 2 rakaat. Asarnya 2 rakaat pada waktunya. Maghrib 3 rakaat. Kemudian isyanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, setelah selesai menuju ke Arafah tanggal 9. Nanti tanggal 9 ada proses lagi tuh. Ini kalau kita lihat hari demi harinya ya. Tanggal 8 kita mabit di Mina, hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian tanggal 9 menuju ke Arafah, wukuf di sana dan hukumnya rukun. Kalau tidak dilakukan berarti tidak sah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Nah, sampai nanti di Arafah ada prosesnya, ada kesunahannya. Intinya adalah wukuf. Wukuf itu diam di sana. Bukan berarti diam gitu ya. Kita bisa jalan-jalan, ya kita bisa tiduran juga boleh ketika di Arafah ya. Nah, nanti prosesnya startnya itu waktunya zuhur. Jadi kalau pagi silakan bebas. Kalau udah zuhur sudah maksimal kita beribadah. Di situ ada zikir. Pertama kita melakukan ada khutbah Arafah, kemudian ada sholat di jamak takdim dengan qashar, dengan asar ya. Jadi jamak takdim qashar, jadi zuhur dengan asar. Beres itu ada zikir, ada muhasabah, ada doa terus sampai maghrib. Itu tanggal 9, sebut dengan hari Arafah. Tanggal 9 selesai sampai maghrib, maka jamaah haji meluncur menuju ke Muzdalifah. Faida afatumin Arafat fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikir lagi tuh. Sampai nanti di Muzdalifah, di situ pun ada proses lagi tuh, yaitu mabit di Muzdalifah yang hukumnya adalah wajib. Saya tidak mau mabit di Muzdalifah, boleh, tapi konsekuensinya harus bayar. Ada kesunahan di situ di Muzdalifah, di antaranya sholat jamak takhir maghrib dan isya. Kemudian memungut batu di situ. Kemudian zikir, dan itu pun ada urutannya yang sunnah. Datang ke sana disunahkan itu adalah sholat dulu. Jangan ngambil batu dulu. Sunnahnya sholat. Setelah itu baru kita ngambil batu. Kemudian dari situ kita bisa istirahat ya. Disunahkan sampai subuh. Bagi yang tanazul itu bisa. Bagi yang nggak tanazul itu sesuai dengan jemputan gitu ya. Maghrib sampai subuh, habis subuh berangkat menuju ke Mina. Tanggal 10 disebut hari Nahar. Tanggal 10 prosesnya para jamaah haji ada yang ke tenda dulu, ada yang langsung melempar jumroh. Melempar jumroh, berangkat ke sana, kemudian melempar 7 batu di jumroh Aqobah saja. Setelah melempar jumroh Aqobah, kemudian gunting rambut, maka disebut dengan tahallul awal.
Larangan ihramnya selesai, cuma satu yang boleh, yaitu berhubungan suami istri. Itu prosesnya ya. Nah, jadi dalam ibadah haji ada 2 tahallul. Kalau dalam umrah hanya 1 tahallulnya. Apa dalam ibadah haji 2 tahallul tersebut? Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul awal ini melakukan 2 daripada 3. Disebut dengan tahallul awal. Apa yang 3 itu? Saya praktekkan, lempar jumroh, gunting rambut, tawaf sa'i. Itu namanya 3 kegiatan dalam tahallul tsani. Nah, kalau melakukannya tahallul awal, berarti hanya 2, melempar jumroh, gunting rambut. Atau dibalik, dia tawaf sa'i dulu, kemudian gunting rambut, silakan. Biasanya yang plus itu berangkat tidak ke tempat jumroh dulu, tapi malam hari sudah berangkat ke Mekah untuk tawaf sa'i dan gunting rambut. Udah menggunakan pakaian biasa. Nanti esok harinya atau setelah beres pagi atau siang barulah melempar jumroh. Tapi bagi jamaah haji biasa itu dia melakukan lempar jumroh, gunting rambut, maka tahallul awal. Kalau dia langsung melakukan nanti tawaf kemudian sa'i, nggak usah gunting rambut lagi, disebut dengan tahallul tsani, maka semua itu gugur, artinya larangan ihram nggak ada lagi. Jadi kalau dalam tahallul awal semuanya boleh kecuali berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah tahallul tsani, maka semuanya udah boleh lagi, kembali dalam keadaan normal gitu. Nah, setelah nanti tanggal 10 selesai, kalau udah tahallul tsani beres semuanya, berarti tinggal yang wajibnya. Seperti apa? Yaitu mabit di Mina. Yaitu malam 11, malam 12. Malam 13-nya itu bagi nafar tsani nanti. Nanti di situ ada proses lagi, melempar jumroh. Melempar jumroh pun ada waktunya, mana yang waktu afdol, ada waktu ikhtiar, ya, ada waktu jawaz. Itu dalam melempar jumrohnya. Dan tentu kalau waktu afdol itu banyak orang, ya. Dan biasanya bagi jamaah haji Indonesia itu diatur oleh pemerintah waktu-waktunya. Ada waktu ikhtiar nanti, ada waktu jawaz, ya. Itu dalam melempar jumrohnya. Nah, setelah proses hajian selesai, maka dalam bagi yang mau tanggal 12 pulang disebut dengan nafar awal. Bagi yang menyempurnakan sampai tanggal 13, berarti melempar lagi itu tanggal 13, berarti disebut dengan nafar tsani. Nah, ini istilah-istilah dalam ibadah haji. Di situ ada istilah dalam haji itu ada disebut dengan tahallul awal, ada tahallul tsani, ada nafar awal, ada nafar tsani. Di situ pun dalam ibadah haji ada hari-hari, ada hari tarwiyah, ada hari arafah, ada hari nahar, dan juga ada hari tasyrik. Nah, setelah itu selesai dan jamaah haji bisa pulang. Ya, termasuk dalam haji tahun ini, seandainya misalkan berangkat ke tanah suci tahun ini, maka tentu ada perbedaan seperti saum lah begini ya, ada perbedaannya. Yang tadinya kita itikaf jadi nggak bisa, ya. Kemudian yang tadinya misalkan kita tarawih berjamaah di masjid nggak bisa. Nanti dalam haji kalau tahun ini jadi, itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Seperti makan. Nanti makan diatur tuh, nggak bisa bareng-bareng. Ya kalau dulu kalau haji dalam kondisi seperti pemulihan corona lah, jadi ya. Kemudian kamar pun akan dibatasi, nggak mungkin banyak ya, dalam kamar pun. Maksimal kan 3 kalau saya. 2 boleh, tapi 3 maksimal. 4, 5 dan nggak boleh. Termasuk pesawat boleh jadi itu diatur. Pesawat juga akan dikurangi jumlah penumpangnya. Termasuk nanti juga bandarnya pun, itu prosesnya ada pengurusan kesehatan, kemudian juga ada apa lagi? Ada cek apakah kena COVID atau tidak, ya. Kemudian nanti di karantinanya juga di Jeddah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita antisipasi dalam menjalankan ibadah haji pada tahun inilah. Baik, mungkin itu terlebih dahulu yang disampaikan. Pak, ada yang perlu didiskusikan, silakan. Baik, terima kasih banyak Kiai. Subhanallah, sangat bermanfaat sekali. Tentunya ilmu manasik haji ini hukumnya wajib ya, terutama bagi yang insya Allah jemaah haji Indonesia dan khususnya jemaah haji Hajanah yang mudah-mudahan bisa berangkat pada tahun ini. Baik Kiai, tentunya melihat ada skenario tentang haji di masa pandemi,
ada kemungkinan di sana tanpa mabit, tanpa mabit di Mina dan Muzdalifah. Ya. Termasuk lempar jumroh juga dari hotel langsung ke Mina dan tanpa tenda di Mina. Bagaimana kajian secara hukumnya Pak Kiai? Karena termasuk banyak. Baik. Asal dari hukum mabit itu adalah wajib, ya wajib. Lempar jumroh itu wajib. Nah sekarang bagaimana kondisi seperti ini? Misalkan udah nggak boleh mabit, ya nggak boleh mabit. Nah yang saya ketahui ya ada dua hukum. Yang pertama tetap dia bayar dam. Yang keduanya tidak bayar dam, seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Ya beliau itu tugasnya adalah mengambil air minum, kemudian diambil di Mekah, kemudian dibawa lagi ke Mina, ya, sehingga dia tidak ada waktu untuk melayani para jamaah haji ketika itu. Maka khusus bagi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, pamannya Abbas itu tidak melakukan mabit ketika itu, maka diperkenankan dan tidak bayar dam. Apakah disamakan juga kasusnya, permasalahannya dengan orang yang sakit? Kan ada namanya safari wukuf. Safari wukufnya ada para jamaah haji yang terkena penyakit dan tidak mampu dia menunaikan ibadah dengan sempurna, istilahnya mabit atau wukuf, maka disebut dengan safari wukuf. Dia berangkat ke Arafah menggunakan kendaraan ambulans. Dia harus wukuf. Kalau nggak wukuf ya nggak jadi. Nah ketika wukuf penting. Dia nggak doa pun nggak jadi masalah, ya. Nah setelah dia wukuf, maka akan diantar kembali ke rumah sakit. Dan dia tidak mabit di Muzdalifah, tidak melempar jumroh, ya. Dan ada juga yang membadalkan kalau jumrohnya, tapi mabitnya nggak jadi masalah. Maka itu gugur dari kewajiban untuk wajib hajinya. Dan di situ tidak bayar dam. Nah, seandainya kasus seperti ini disamakan dengan yang sakit tadi, itu boleh jadi, ya. Nah, jadi saya pun belum dapat, kan ini istihad nanti, ya, istihad. Cuman yang saya ketahui kalau yang sakit itu bisa lah, ada konsekuensinya. Di situ pun ada rukhsahnya, dispensasi, nggak usah bayar dam. Termasuk disamakan dengan sahabat sahabat Abbas. Nah, bagi yang tidak ada uzur, ya dia harus bayar dam. Nah, bagi saya pribadi sih, kalau misalkan berangkat ke Tanah Suci, kemudian tidak mabit, kemudian tidak jumroh, ya tinggal bayar dam saja. Ikhtiyatnya, ya, ikhtiyat, kehati-hatian, begitu. Mulai besok. Ya, baik, terima kasih banyak ya. Subhanallah, memang benar. Karena memang saat ini ada beberapa keraguan tentunya Pak Kiai. Yang kedua, bagaimana seandainya mungkin jika seseorang sudah melakukan proses haji, tapi di tengah pandemi, misalkan secara istilahnya pahitnya ada yang terkena positif di sana, maka harus tidak memungkinkan untuk sama sekali, atau bagaimana Pak Kiai? Apakah itu berdosa seperti itu? Baik. Ya, kalau seseorang tidak bisa wukuf, ya tidak bisa wukuf berarti nggak bisa hajinya, nggak bisa diwakilkan. Ya. Kecuali ya kalau dia itu meninggal dunia, itu jadi dibadalkan. Ada tahun 2017 ya, ada yang tadi terkena sakit gila, ya, terganggu, kemudian yang membadalkan, walau apakah sah, karena orang yang sudah hilang akalnya udah nggak ada kewajiban lagi, begitu. Nanti syarat sah ataupun syarat wajib haji yaitu adalah berakal. Sekarang kalau udah berakal udah nggak ada syaratnya lagi, kan begitu. Nah, jadi kalau orang yang tidak wukuf di Arafah ya tidak sah. Bahkan nih, seandainya tanggal 9 jamaah haji tidak diangkut ke Arafah nih oleh pemerintah, kan kewajiban pemerintah itu mengangkut jamaah ke Arafah, ternyata tidak terangkut, maka konsekuensinya tahun depan bisa berangkat lagi. Dia minta kepada pemerintah, maaf kemarin tanggung jawab pemerintah tuh, misalkan karena tidak terangkut, misalkan tidur aja di kamar nggak dibangunin, tidak tercek oleh karom misalkan yang berangkat, ternyata dia ketiduran, maka tahun depan bisa berangkat lagi, begitu. Ya, termasuk juga yang mohon maaf berhubungan suami istri misalkan ya dalam kondisi itu nanti disebut dengan
pelanggaran yang besar itu. Hajinya nggak bisa sah kalau belum melakukan tahun sani begitu. Harus qada tahun depan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ya. Baik, ternyata ada beberapa rusuh ya Pak Kiai ya. Tentunya dalam beberapa opsi-opsi ketika misalkan ada kejadian darurat pun bisa diulang tahun depan ya. Mungkin itu sudah jadi tanggung jawab pemerintah biasanya Pak Kiai ya. Kalau terjadi demikian. Kalau itu. Jadi kalau yang rukun nggak bisa dibadalkan kalau rukunnya. Kalau yang wajibnya bisa. Jadi nggak, namanya al-haju kan Arafah. Haji itu adalah Arafah, harus wukuf di Arafah. Ya. Baik ya, tentunya mungkin karena sementara ini kan yang banyak tersebar di masyarakat Indonesia yang namanya haji itu kurang lebih selama 30 hari. Mungkin lebih diberikan pemahaman lagi sama Pak Kiai, ternyata memang haji itu tidak 30 hari karena ada arba'in dan sebagainya. Mungkin karena yang paling penting itu haji adalah Arafah Pak Kiai. Seperti itu jelas lagi. Ya, baik. Jadi sebetulnya kalau arba'in itu hal yang disunahkan ya. Atau dalam hadis al-kamaqal man zara Makkah falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berangkat atau ziarah ke Mekah tidak ziarah diriku, begitu ya. Makanya ada program ke sana. Sedangkan arba'in itu program tambahan jamaah haji biasa. Kalau yang plus kan beda-beda tergantung. Yang pahalanya kan 3 kalau arba'in itu. Yang pertama terbebaskan dari api neraka, kemudian sisa kubur. Ketiganya bebaskan dari munafik begitu. Kalau menjalankan arba'in. Nah, kondisi seperti ini kalau misalkan tidak mampu untuk arba'in, insya Allah kalau ada niat pahalanya dapat. Sama seperti orang yang head. Aduh gimana saya head misalkan ya, arba'innya gimana? Udah dapat pahala. Sama seperti orang sakit pun dapat pahala seperti orang sehat begitu. Ya. Jadi kalau nauzubillah terjadi ada yang kena COVID-19 misalkan nauzubillah ya, maka boleh jadi seperti safari wukuf gitu. Diberangkatkan ke sana pakai ambulan ya, karantina di ambulan, nggak boleh keluar. Nah, safari wukuf namanya boleh jadi seperti kalau nggak berangkat nggak jadi hajinya. Oh, jadi boleh ya Pak Kiai. Yang terpenting jemaah tersebut berada di Arafah sekalipun itu dalam kendaraan ataupun dalam kondisi apapun, yang penting berada di sana ya Pak Kiai ya. Iya, ya seperti orang yang di infus kan nggak bisa kemana. Dia diangkut oleh ambulan, berada di ambulan nggak keluar di situ aja. Yang penting wukuf, sudah maghrib ya pulang aja sampai maghrib. Oh, baik, tentunya mungkin insya Allah mungkin dari Kerajaan Saudi juga sudah mempersiapkan beberapa alternatif ya sebenarnya antisipasi bagaimana kondisi yang sedang terjadi seperti ini. Nah mungkin satu lagi Pak Kiai, menurut Pak Kiai sekiranya mungkin untuk jemaah Indonesia jika seandainya ada kemungkinan besar tidaknya untuk bisa berhaji, bagaimana, seberapa persen mungkin dari segi kesehatan ataupun protokol dan sebagainya? Ya, ini kan namanya undangan ya ke Tanah Suci itu. Walaupun sudah siap segalanya, walaupun tidak ada COVID-19, kalau Allah belum mengundang nggak akan bisa berangkat ke sana lah. Ya, ada yang sakit, ada yang hamil nggak bisa berangkat lagi. Ya. Ada yang ketika sampai di Mekah ternyata terjadi ketika itu ada nih kejadiannya udah sampai Mekah paspornya hilang, ada ya jemaah haji, hanya proses lama. Ada yang datang ke sana kemudian udah sampai di Mekah kemudian mencuri dan dipulangkan ke Indonesia dan dia tidak bisa wukuf di Arafah, berarti hajinya gagal. Banyak lah ya Allah cara mengundang hambanya itu, namanya undangan. Nah tahun ini pun wallahu alam apakah bisa berangkat atau tidak ya. Tapi yang penting adalah ada niat, ada doa, ada ikhtiar. Itu aja yang jadi nilai tambah. Itu aja jadi ibadah begitu. Jangan pesimis, jangan sampai suudzon juga. Kenapa? Karena itu yang tidak diperkenankan dalam pesimis ataupun dalam suudzon. Kita harus ada semangat, ada niat. Gitu. Niat saya dapat pahala. Niat ya, berangkat kan dapat pahala 2 kali lipat begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan diundang Tanah Suci pada waktunya. Kalau saya ada ketentuan juga kalau jadi berangkat pun itu usianya pun dibatasin. Ya ada batasan usia.
ya. Termasuk juga kendaraan pesawat pun dibatasi. Termasuk nanti di Jeddah pun kemungkinan tuh di Jeddah semua, tidak ada yang ke Madinah. Pesawatnya juga boleh jadi ya. Bandaranya yang dibuka. Dan barang Jeddah pun itu pun bandara khusus haji. Nanti di situ ada proses ya, ada proses boleh jadi ada karantina dulu atau di pemeriksaan juga ya. Boleh jadi di situ harus ada sertifikat bebas daripada corona. Pokoknya harus persiapan lah apapun ya. Yang penting HHN, hadapi hayati nikmati aja udah. Hadapi hayati nikmati. Namanya undangan, namanya oleh Allah diundang, maka kita harus siap. Labbaik kan begitu. Sama seperti kita dipanggil oleh orang tua atau oleh guru, kan kita segera menyambutnya. Siap. Kalau orang Sunda kan mangga, bulan kan ya. Orang Jawa kan ji. Kemudian apa lagi? Dalam kan ya. Orang Betawi kan baik kan gitu ya. Nah Allah mengundang kita, maka langsung kita sebut labbaik ya Allah. Karena diundang, karena kita sudah siap labbaik, mau kondisi macet, mau panas ya, kemudian mau ngantri ya labbaik ya Allah siap. Tawaf misalkan dibatasin gimana labbaik ya Allah, ya harus siap begitu. Ya. Baik, tidak boleh mengeluh. Ya, baik. Ya. Baik, mungkin Pak Kiai, karena memang yang terpenting itu dari haji itu rukunnya ya. Kalaupun misalkan ada beberapa rangkaian wajib yang tidak bisa dilaksanakan karena darurat, itu pun masih ada keringanan ataupun fatwa yang lainnya seperti itu ya mungkin Pak Kiai. Ada bayar dam nanti. Kalau dalam wajib haji, pokoknya kalau nggak bisa melakukan bayar dam, gitu aja. Kalau rukun nggak bisa. Betul. Ya baik Pak Kiai, ada lagi ini pertanyaan. Seseorang sudah melakukan haji, dia berulang-ulang. Apakah lebih bagus untuk menghajikan orang lain atau misalkan uangnya diberikan ke orang lain karena dia sudah haji? Apakah sama pahalanya seperti itu? Gimana? Apakah ada uang? Jadi seorang itu dia sudah melakukan haji, tapi dia mampu untuk misalkan melakukan haji berulang-ulang, tetapi dia uangnya itu tidak dilakukan untuk haji karena sudah, tapi melainkan diberikan ataupun dibadalkan kepada orang lain. Apakah sama itu pahalanya? Ya, jadi bagusnya itu dua-duanya, ya haji ya juga ngasih ke orang lain. Itu yang bagusnya. Udah maksimal itu ya. Dia berangkat ibadah haji, kemudian uangnya pun dikasih kepada orang yang ibadah haji, itu bagus. Nah sekarang mana seandainya dua pilihan tadi, nggak ada pilihan, pokoknya harus salah satu gitu ya. Maka bagi orang tersebut, kalau di situ ada yang pakai ngisi membutuhkan, itu berikan itu lebih baik daripada dia berangkat ibadah haji. Gitu. Haji itu untuk dirinya, sedangkan buat orang lain itu ada sosialnya, ada kebaikannya. Kecuali yang jadi pembimbing ibadah, misalnya nggak bisa itu, karena haji itu harus dibimbing. Nggak bisa berangkat sendiri para jamaah itu harus dibimbing. Maka itu beda lagi hukumnya untuk pembimbingnya. Karena supaya jamaahnya sah ibadahnya jadi mabrur ya harus ada pembimbingnya kan begitu. Kemudian orang yang membadalkan ibadah haji itu dapat pahala tiga-tiganya tuh. Misalkan ada orang yang meninggal dunia dibadalkan, misalkan saya memberikan upahnya, maka saya dapat pahala, yang dibadalkan dapat pahala, kemudian yang membadalkannya dapat pahala, tidak mengurangi sedikit pun. Nah, jangan sampai orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah tidak berangkat ibadah haji. Istilahnya dia mampu beli mobil, tapi uang muka untuk haji nggak mau. Nah, kalau meninggal dunia itu matinya mati jahiliyah. Itu kalau meninggal dunia. Makanya mazhab Syafi'iyah itu seandainya dia meninggalkan harta warisan tidak boleh dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris. Harus dibadalkan hajinya. Dainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih hak, lebih wajib ditunaikan. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kiai. Mungkin yang terakhir mohon disampaikan juga terkait tentang ya seperti biasa ini klasik tentang fikih wanita jika terjadi seandainya haid ketika terjadi wukuf. Ya. Mohon dijelaskan Pak Kiai. Baik, wanita haid untuk ibadah haji nggak jadi masalah. Dan dia harus tahu kapan waktunya haid.
supaya bisa menentukan programnya tadi. Apakah saya mengambil tamatu, ataukah saya qiran, ataukah ifrad, gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, konsultasi kepada dokter. Menggunakan obatnya baiknya untuk dirinya. Jangan sampai menggunakan obat tapi berbeda setiap wanita kan ya. Karena ada obat-obat untuk menahan haid. Boleh silakan menggunakan hal tersebut ya. Sebab dalam haji itu nggak usah pakai obat topri mulut pun gak ada masalah. Karena waktunya lama. Sehingga ambil programnya saja. Wukuf jalan bagi yang haid, nggak ada masalah. Melempar jumroh jalan bagi yang haid, nggak ada masalah. Yang tidak boleh bagi yang haid apa? Tawaf, ya. Sa'i boleh, misalkan habis tawaf, keluar darah haid, jalan sa'i itu, nggak ada masalah. Yang penting tawafnya itu, selamatkan. Tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh memegang mushaf. Itu bagi yang haid, dan tidak boleh itikaf dalam masjid. Ini bagi wanita haid, ya. Sedangkan melempar jumroh, mabit, wukuf, itu bagi wanita haid, ya sah, nggak ada masalah. Jalan. Bahkan ketika akan meninggalkan tanah suci Mekah, kan diwajibkan tawaf wada. Spesial, tidak usah, tidak boleh, ya, bukan tidak usah. Bagi yang wanita haid ataupun yang nifas, tidak ada namanya tawaf wada. Illal khuyyad wan nufasa, kecuali yang haid dan yang nifas, maka tidak ada namanya tawaf wada. Yang tadi hukumnya wajib tuh, karena haid maka gugur kewajibannya dan tidak usah bayar dam. Ya. Lagi? Masya Allah, Itu? subhanallah. Insya Allah untuk sementara untuk pertanyaan sudah cukup pakai berhubung ini juga keterbatasan waktu. Jadi mohon yang terakhir mohon untuk memberikan kesimpulan dan nanti setelah itu Ya, baik, terima kasih sahabat Hazanah yang Allah muliakan. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk berangkat ke tanah suci ya, dalam undangan Allah SWT, bukan dalam panggilan Allah SWT ya. Yang penting bagi kita, kewajiban kita meluruskan niat. Yang keduanya adalah menyempurnakan ikhtiar. Ketiganya tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Kalau takdirkan berangkat tahun ini ya, ya itu alhamdulillah. Kalau tidak pun ya kita harus sabar karena belum tentu boleh jadi nggak mabrur begitu. Ya udah, berbaik sangka aja kepada Allah SWT, karena hanya Allah yang mengundang ke sana, bukan pemerintah Arab Saudi Arabia, bukan pemerintah kita, bukan, tapi yang mengundang Allah. Saudi Arabia kemudian Indonesia hanya jadi jalan saja ya untuk kita diundang oleh Allah ke tanah suci. Ya, mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengundang kita semua ke tanah suci. Kita doa kepada Allah sama-sama, karena doa silahul mu'min. Doa merupakan senjata bagi orang yang beriman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan kulli sahabati mujbasaidin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu biha abwaab ridha wa taysir wa tabliqu biha abwaab asyarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wa umrata baitikal haram wa ziyarata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi madinatil munawwarah fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa la tu'azibna fa innaka alaina qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban min ghairi ta'bin wa la nasabin innaka razzaqin. Allahumma shfina washfi mardana anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah diundang ke tanah suci ya, amin. Terima kasih. Itu saja sampaikan. amin ya Atau Allah. nuhun kepada sahabat Hazanah, mudah-mudahan Allah semua kembali normal dan lebih baik lagi dari sebelumnya, insya Allah ya. Bertambah barokah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin ya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ki Haji Abdul Wahab LSI selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Halim Bandung, dan beliau juga selaku Komisi Fatwa Lajnah Syariah Darut Tauhid yang telah menyampaikan manasik haji dan skenario haji di masa pandemi. Baik sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa waktu sudah berakhir, dan tentunya jangan lupa besok kami akan hadir pada waktu dan tempat yang sama dalam acara Karomah di Facebook Hajana setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami dari segenap media dakwah Hajana memohonkan maaf apabila ada kekurangan ataupun kelemahan selama dalam penyiaran, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga Allah membalas kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.